Siapa di negara ini yang tidak mengenal sosok Soeharto? Ya, betul. Presiden kedua Indonesia ini merupakan presiden yang pernah menjabat dengan waktu yang paling lama, yaitu 32 tahun. Dan bukannya itu saja, di mata dunia, Soeharto juga memiliki ceritanya sendiri yang sangat fenomenal serta sangat menarik. Jadi, bagaimana kisah Soeharto dari kecil sampai menjadi presiden Indonesia selama 32 tahun? Jika kalian tertarik, silahkan simak video ini. Soeharto merupakan seseorang yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Soeharto sendiri lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukira, yang mana mereka berdua merupakan petani di desa sana. Kehidupan masa kecil Soeharto sendiri bisa dibilang kurang mampu karena pendapatan sebagai petani waktu itu tergolong kecil. Saat Soeharto belum genap berusia 40 hari, ibunya menitipkannya kepada seorang dukun bayi yang bernama Mbak Kromo. Mbak Kromo juga adalah seorang dukun bayi yang membantu melahirkan Soeharto dulu. Soeharto tinggal di rumah Mbak Kromo bisa dibilang cukup lama, yaitu sekitar 4 tahunan. Dan selama 4 tahun itulah Soeharto mendapatkan kasih sayang seperti yang orang tuanya berikan dari Mbak Kromo. Soalnya pada waktu itu orang tua Soeharto sedang bercerai. Kemudian ibu Soeharto menikah lagi dengan lelaki yang bernama Atmapawiro dan mereka memiliki 7 orang anak. Ayahnya sendiri juga menikah lagi dan memiliki 4 orang anak. Kemudian setelah 4 tahun lamanya Soeharto tinggal dengan Mbah Kromo, ibu Soeharto pun datang untuk kembali mengambil Soeharto yang akan diajak pulang bersamanya. Soeharto sendiri masuk sekolah dasar pada usianya yang ke-8 tahun. Selain itu, Soeharto juga sering berpindah-pindah sekolah. Hal ini dikarenakan ayah tirinya yang juga sering berpindah-pindah rumah. Karena khawatir dengan masa depan anaknya, ayah kandung Soeharto akhirnya menitipkan anaknya itu kepada keluarga Prawiro Wiharjo yang bertempat tinggal di Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah. Prawiro Wiharjo sendiri merupakan adik ipar dari ayahnya Soeharto yang merupakan seorang mantri tani. Saat tinggal bersama pamannya itulah Soeharto merasa sangat senang karena sering diajak ke sawah oleh pamannya, sehingga perlahan-lahan ia bisa mengerti seluk-beluk dunia pertanian. Untuk melanjutkan pendidikannya, Soeharto memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Kemukus. Soeharto sendiri melanjutkan pendidikannya di SMP Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta. Setelah lulus SMP, Soeharto sangat ingin sekali melanjutkan sekolahnya ke SMA. Tetapi karena keterbatasan biaya, Soeharto akhirnya harus mengurungkan niatnya tersebut. Pada tahun 1939, Soeharto sempat menerima 2 surat panggilan kerja. Surat pertama merupakan surat panggilan dari bank, dan yang kedua merupakan surat panggilan dari lembaga ketentaraan. Dan akhirnya yang dipilih Soeharto adalah surat kedua, yang dari lembaga ketentaraan. Dan dari sinilah awal karir militer Soeharto dimulai. Sebelum memulai karirnya di bidang politik, Soeharto terlebih dahulu memulai karirnya di bidang militer, yaitu dengan menjadi anggota dari lembaga ketentaraan, yaitu TNI. Soeharto sendiri diangkat menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. Saat menjadi anggota TNI, Soeharto diberikan tugas untuk memimpin pasukan yang akan melawan aksi militer Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Dan pada tanggal 1 Maret, nama Soeharto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia berperan penting dalam serangan untuk menguasai kota Yogyakarta. Namun kesuksesannya dalam menguasai Yogyakarta tidak bisa lepas dari peran dan perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan balik pihak Belanda. Meskipun pemimpin operasi penyerangan ini adalah Soeharto, tetapi penggagas serangan ini sebenarnya adalah Raja Yogyakarta, Gubernur Militer, dan Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beberapa saat kemudian, Soeharto juga berhasil menjadi seorang tentara dengan pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat. Komando Mandala sendiri dilaksanakan pada tahun 1961 dan dari Komando Mandala ini Soeharto mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Soeharto kemudian mendapatkan kenaikan pangkat lagi setelah selesai menjalankan tugas di Irian Barat dan kembali dari Indonesia Timur.
Pangkat yang diperoleh Soeharto waktu itu adalah Mayor Jenderal, dan oleh Jenderal Aha Nasution ia ditarik ke markas besar ABRI. Dan bukan hanya itu saja, pada tahun 1962 Soeharto kembali mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat atau Kostrad. Pada tahun 1965, ABRI, khususnya Angkatan Darat, mengalami perpecahan atau konflik internal. Konflik internal ini disebabkan adanya paham Nasakom, nasionalis agama komunis, yang digagas oleh Presiden Soekarno waktu itu, sehingga membuat TNI jadi terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama yaitu sayap kiri yang menganut ideologi komunisme, dan kubu satunya adalah sayap kanan yang berideologi anti-komunis. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kudeta militer pada Oktober 1965 yang biasa dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Pada peristiwa itu pula lah terjadi penyulikan 6 jenderal yang dilakukan oleh Partai PKI yang bertujuan untuk mengkudeta negara Indonesia. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat sehingga muncullah surat perintah 11 Maret atau yang biasa kita dengar dengan Super Semar dari Presiden Soekarno, yang berisi tentang pemberian kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil dan menentukan segala tindakan supaya permasalahan ini terselesaikan dan dapat memulihkan keamanan serta ketertiban. Dengan dikeluarkannya perintah Super Semar oleh Soekarno, jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban sekarang dipegang oleh Soeharto. Tetapi terlepas dari semua kejadian itu, banyak masyarakat yang menanyakan, kenapa Soeharto tidak ikut diculik seperti keenam jenderal lainnya? Untuk masalah ini banyak sekali teori-teori yang beredar di masyarakat. Mulai dari yang biasa seperti saat itu Soeharto memang tidak menjadi target penculikan, soalnya pangkatnya masih tidak setinggi keenam jenderal lainnya, sampai teori kontroversial seperti saat itu Soeharto memang bekerja sama dengan PKI untuk menduduki kursi kekuasaan yang ada di negara ini. Setelah selesainya kerusuhan yang disebabkan oleh PKI dan dikeluarkannya dokumen Super Semar, dan itu menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno ke Soeharto. Meski Soekarno masih menjabat sebagai presiden, tetapi pengaruh Soekarno semakin lama semakin berkurang, sehingga Soeharto dinyatakan secara formal sebagai pejabat sementara presiden. Dan pada tahun 1968, akhirnya Soeharto pun resmi dilantik sebagai presiden kedua Republik Indonesia. Hal ini menandai munculnya era baru yang disebut Orde Baru. Ini berarti kebijakan-kebijakan pemerintah akan diubah dengan drastis. Pada saat kepemimpinan Soeharto ini, pemerintah lebih berfokus kepada pembangunan ekonomi serta hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan oleh Soekarno pun akhirnya dipulihkan kembali, sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan untuk masuk ke Indonesia. Para tengkorak dan konfrontasi yang berbahaya dengan Malaysia pun akhirnya dihentikan. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Soeharto adalah depolitisasi Indonesia. Para menteri tidak diizinkan membuat kebijakan mereka sendiri, malah sebaliknya, mereka harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang diformulasikan olehnya. Pada waktu itu, Golkar digunakan sebagai kendaraan parlementer yang kuat milik Soeharto. Golkar juga dikembangkan menjadi sebuah alat untuk memastikan bahwa mayoritas suara dalam pemilihan umum akan mendukung pemerintah. Para pegawai negeri sipil juga diharuskan untuk memilih Golkar, sementara kepala-kepala desa menerima kuota suara untuk Golkar yang harus dipenuhi. Untuk memperkuat suaranya, Soeharto juga mendorong 9 partai politik yang lain untuk mendukungnya, sehingga hanya menyisakan 2 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Hal inilah yang membuat kemenangan bagi Golkar di pemilu tahun 1971. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Soeharto juga banyak yang menyebabkan ketidakpuasan di mata masyarakat, karena dianggap terlalu fokus untuk menarik investor asing. Sementara kesempatan investasi yang besar untuk Indonesia hanya diberikan kepada perwira militer atau sebagian kecil warga Tionghoa yang merupakan minoritas pada waktu itu. Muak dengan hal ini, ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974. Waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi itu kemudian berubah menjadi kerusuhan yang besar
dan disebut sebagai kerusuhan Malari. Hal ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi pemerintah karena kejadian itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa menguasai massa. Khawatir jika suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, pemerintah akhirnya menutup 12 surat kabar yang ada di Indonesia, serta para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong para media untuk menyensor sendiri ketidakpuasan kepada pemerintah yang mereka sampaikan kepada publik. Ini menjadikan kebebasan pers saat itu sangat terbatas. Alhasil masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi secara utuh tentang kinerja pemerintah. Dalam perekonomian, Soeharto juga berhasil menjadikan produksi minyak domestik memuncak untuk memastikan bahwa pendapatan negara berlimpah. Pendapatan ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, pada masa kepemimpinan Soeharto ini, pemerintah juga berhasil memulihkan ekonomi Indonesia yang sangat buruk karena kekacauan-kekacauan politik yang dipicu oleh presiden sebelumnya. Soeharto juga mampu untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang per tahunnya minimum di atas 5%. Bisa dikatakan bahwa di tahun 1980-an, Soeharto sedang berada di puncak kekuasaannya. Setiap pemilu dimenangkan dengan mudah. Terlebih lagi, dia berhasil membuat pihak-pihak militer menjadi tidak berkuasa sama sekali. Pegawai negeri sipil dan para partai politik juga hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya saja. Selama era Orde Baru berlangsung, perekonomian Indonesia berkembang pesat, pembangunan infrastruktur yang meningkat dan merata sehingga dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Namun sayangnya, perkembangan ini diikuti dengan praktek-praktek korupsi yang merajalela. Seperti pepatah yang beredar di masyarakat bahwa tidak ada di dunia ini yang abadi. Begitu juga dengan kepemimpinan Soeharto, meskipun beliau mampu menguasai Indonesia selama 32 tahun lamanya. Tetapi akan ada kalanya kepemimpinan itu akan berakhir, dan hal itu dimulai dengan terjadinya krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran 2.500 per US dollar. Namun nilai itu segera merosot pada Juli 1997 hingga pada Agustus 1997. Nilai rupiah sudah turun mencapai 9%. Bank Indonesia mengakui tidak bisa membendungnya lagi kala itu. Pada Januari 1998, rupiah tenggelam hingga level 17.000 per US dollar atau kehilangan 85% nilainya. Kondisi ini membuat semua perusahaan Indonesia bangkrut. Respon pemerintah mengenai hal ini adalah dengan diumumkannya reformasi. Hal itu juga berdampak kepada perjanjian dengan IMF pada tahun 1997 yang mengakibatkan 16 bank ditutup. Hanya 2 bank milik keluarga yang dibuka kembali. Kondisi tersebut semakin meneguhkan anggapan para pengamat bahwa rezim ini sudah terbelit nepotisme, korupsi, dan inkompetensi. Serta munculnya juga demonstrasi besar-besaran oleh para mahasiswa pada tahun 1998. Demonstrasi itu semakin marak dan meluas hingga berlangsung di daerah-daerah. Tepat pada tanggal 12 Mei, 4 mahasiswa tertembak saat demonstrasi di depan Universitas Trisakti, dan tragedi ini akan dikenal dengan tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut merupakan titik balik dari Orde Baru. Dengan demonstrasi yang semakin marak, demonstrasi yang terjadi berujung kerusuhan dan penembakan serta penjarahan. Setelah banyaknya kerusuhan yang terjadi, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. Dengan turunnya Soeharto sebagai presiden, maka berakhirlah juga masa Orde Baru di negara ini. Namun siapa sangka jika sekarang terungkap fakta bahwa krisis ekonomi yang dialami Indonesia saat itu ternyata diciptakan oleh Amerika Serikat dan International Monetary Fund atau IMF dengan tujuan membuat Indonesia bergelora dan membuat Soeharto jatuh. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Direktur Pelaksana IMF yaitu Michael Kondesus dalam wawancaranya di New York Times. Di sana Michael berkata bahwa memang benar Kamila yang sudah menciptakan kondisi krisis yang memaksa agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tepat setelah 10 tahun dari turunnya Soeharto dari jabatan presiden, beliau akhirnya
mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 27 Januari 2008 di Jakarta. Sebelum meninggal, beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina dikarenakan sakit berkepanjangan yang dideritanya. Dengan meninggalnya Soeharto, maka berakhirlah kisah seseorang yang mampu menguasai Indonesia selama 32 tahun lamanya.